waktu menerima penghargaan penulis buku terbaik Suluk Ki Jebulek dalam konflik keberagaman dan kearifan lokal, dapat penghargaan dari IKB Gus saya. Itu pialanya Gus ya itu. Wih, mantap, itu se-Indonesia itu saya dapat penghargaan itu hasil seleksi beberapa profesor dan dokter yang membidangi kajian saya terkait dengan Suluk Jebulek Mutamakin. Saya juga di luar dugaan saya mau dapat penghargaan IKB itu. Saya dapat penghargaan itu kan 2016 Gus. Ya. Nah, ketemu penulis yang juga dari NU Gus. Beliau juga dapat penghargaan tapi tahun 2015 yaitu Kiai Haji Agus Sunyoto. Oh iya. Yang menulis Atlas Wali Songo. Iya. Beliau itu ketemu sama saya pesan, Mas, sejarah diuri-uri ya Mas. Nah, sejarah diuri-uri karena banyak orang yang membelok-belokkan sejarah. Banyak sekali. Nah, jenengan meneliti dengan serius nanti ketemu Mas. Dan itu sudah saya mulai di Atlas Wali Songo. Saya lihat wajahnya sambil sedih. Dan saat itu saya nggak punya persepsi apapun, Gus. Okay. Sekarang baru terasa. Oh, di antara yang membelokkan ternyata komunitas Mbak Alwi. Membelokkan sejarah. Betul. Ini saya baru berani ngomong sekarang ini, karena ada Gus Islat ini. Karena yang namanya sejarah dibelokkan itu sebenarnya masyarakat itu pasti nggak terima, Kiai. Ketika misalnya mbah buyutnya masyarakat itu dibelokkan jadi ke sini atau gimana, pasti marah mereka. Sama halnya kita pun ketika guru kita tidak diakui sejarahnya, kita juga nggak terima dong, Kiai. Apalagi orang tua kita. Misalnya orang tua kita itu adalah salah satu pendiri apa tentang keagamaan organisasi apa, tiba-tiba dirubah. Ya kita sebagai keluarga nggak terima dong. Loh, itu kan ada bapak saya, ada orang tua saya, kenapa dirubah? Itu kan sejarah, namanya pembelokan sejarah sama. Di dalam pendiriannya berarti tidak ada. Ini pengaburan sejarah ini kalau dibiarkan bisa dirubah semua ini, Gus. Wah. Sekarang itu nyuwun sewu, Kiai. Panglima 10 November bukan Mbah Abbas lagi. Dan nyuwun sewu, Kiai. Mungkin sekarang efek belum terasa. Karena memang belum menyeluruh. Begitu baru bergerak sudah ada perlawanan. Sudah ada, bukan perlawanan istilahnya itu. Sudah ada apa namanya, pelurusan sejarah. Kalau dibiarkan, efeknya itu nanti ke depan. Di anak cucu kita. Jangan sampai nanti pendiri NU bukan Mbah Hasyim Asy'ari dirubah. Dan sudah ada intrik-intriknya. Sudah ada yang berani kok. Lah itu. Bahkan masuk NU online loh, Gus. Nah, sekarang udah dihapus. Sudah dihapus. Karena itu kan udah salah. Kok pendiri NU kok bukan Mbah Hasyim, gimana sih kata saya? Ini orang melek sejarah enggak? Oh, dari oknum Bani Ba'alwi itu, bahkan sudah ada yang mencaci-caci Mbah Hasyim Asy'ari kan, Gus. Oh, sudah. Bahkan sekarang pun nyuwun sewu, Kiai. Yang namanya imigran Yaman itu, Ba'alwi itu kan, yang mempertahankan siapa? Gus Dur. Sama Mbah Ma'ruf Amin. Padahal menurut Gus Yahya mereka itu adalah pengungsi. Pengungsi, tapi justru yang mempertahankan. Ini Gus Yahya yang mengatakan ini, ya. Ketua PBNU sekarang ini. Dan yang mempertahankan tadinya kan mau dideportasi. Zaman Pak Karno itu. Cuma dipertahankan. Tapi kok malah anak cucunya mohon maaf dicaci maki sama oknum Ba'alwi itu. Dipolitisir sebagai sebuah isbat. Padahal itu karena ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah dengan Ba'alwi saat itu sebenarnya. Jadi untuk membantu kami untuk menyebarkan Islam. Tapi ternyata sama anak cucunya disalahgunakannya ya seperti itu, malah mencaci-caci para kiai NU dan memutus hubungan Dzulkifli Wali Songo dengan Wali Songo. Seolah-olah Wali Songo itu mandul, nggak punya keturunan. Punya keturunan katanya. Mereka mengatakan kalaupun ada perempuan, kata kalaupun ada itu kan sebenarnya juga meragukan juga. Karena kalaupun berarti belum pasti. Belum pasti, putra maupun putri sebenarnya tidak ada. Kalaupun ada perempuan. Padahal laki-laki perempuan dalam perspektif nutfah nubuah itu sama saja.
Kalau laki-laki itu jalur kenasaban, kalau perempuan itu jalur rahim. Iya. Jadi antara nasab dan rahim sama-sama bertemu melahirkan gen Gen gitu. yang disebut nutfah nubah itu, Gus. Dan itu kan yang mengatakan bahwa nasab itu dari laki-laki, Mbak Alwi juga. Sekarang dia kesandung, Gus. Kesandung sama omongannya sendiri. Sendiri. Makanya. Karena kalau mengaku jalur laki-laki itu kan sekarang gampang dilacak, Gus. Iya. Justru kalau mengaku melalui perempuan malah susah. Agak susah itu. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku sudah Nabi jalur perempuan itu aman. Enggak dituntut tes DNA, Gus. Iya. Tapi kalau mengaku paling sahih, paling valid, paling laki-laki sendiri dan tidak terputus, kesandung dia. Betul. Dan jadi kalau menurut saya ya. Karena lacakannya kan DNA-nya gampang kalau jalur laki-laki. Kalau laki-laki gampang. Ya. Kalau menurut saya ya. Orang itu kalau jadi tamu ya yang sopan lah. Subhanallah. Ya. Artinya kita menghargai satu abad lebih. Yang sopan lah. Sekarang ngelonjak, Guys. Lawang jadi tamu ke ngelonjak. Ya, yang jadi tuan rumahnya marah lagi ya. Orang di mertamui, kamu yang jadi tamunya ngelonjak. Diusir sama tuan rumah. Ini rumah saya kok. Menarik. Kan gitu. Artinya belajarlah menghormati orang dulu. Jangan dulu, menurut saya ya. Pesan saya sih, belajarlah menghormati orang lain dulu. Jangan pengen dihormati dulu. Tapi saya bersyukur pada Allah, Kiai. Gus Ismail. Mengapa saya bersyukur? Langkah senyap mereka yang mereka perkirakan sudah saatnya untuk terus terang. Ya. Tapi ternyata keterus terangan mereka ini belum begitu kuat. Iya. Sehingga jadi bumerang buat dia juga. Bumerang buat dia. Ternyata langkah senyap mereka untuk dibongkar dengan terus terang ini malah membuat perlawanan yang luar biasa dari masyarakat pribumi. Betul. Dan masyarakat sekarang itu sudah melek ya. Sudah melek sejarah ya. Zaman sekarang. Kalau diskursus nasab ini itu tidak kuat, mungkin tidak bertahan sampai 1 tahun lebih ya. Selama belum ada tindakan dari pemerintah. Selama Mbak Alwi tidak introspeksi diri, bahkan mengakui terus terang kalau memang mereka itu tidak punya data, dan akhirnya low profil, tidak mengaku-ngakukan diri sebagai cucu Nabi, kalau mereka itu tidak seperti ini, masyarakat justru malah semakin mentertawakan. Karena realitas ilmu pengetahuan uji DNA sudah jelas. Jadi yang membatalkan mereka juga darah mereka sendiri sebenarnya. Dan sudah ada yang mengakui kan. Sudah ada yang tes DNA dan ternyata memang Arab aja bukan. Jadi ya saya sih pengennya jadi orang tuh jangan bikin ulah lah. Jadi tamu tuh gitu aja ya. Di mana-mana itu tuan rumah itu harus dihormati. Nah, tuan rumah ya harus menghormatin tamu. Ya tamunya yang gimana dulu kan gitu. Padahal selama ini tuan rumahnya lebih menghormati duluan lagi. Satu abad tuh ya. Iya betul. Harusnya berbalik ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, dialog malam ini menarik sekali. Ada kesejarahan yang bisa kita petik dari Mbah Abbas, sekaligus pembelajaran untuk kita semuanya, termasuk juga untuk Bani Ba'alwi, para habaib, untuk bagaimana membangun sejarah kerukunan kembali dengan Kiai NU tanpa merefleksikan pandangan dan sikap yang arogan, yang hegemoni. Sehingga kita betul-betul membangun kesetaraan. Dan jangan malu-malu untuk mengakui kalau bukan cucu Nabi. Dan satu lagi Kiai Sewu, kami itu tidak benci. Kami itu nggak benci sama Habib. Kalaupun bukan cucu Nabi tetap mulia sebagai manusia. Apalagi yang mohon maaf, karena Habib pun banyak yang pinter, banyak yang alim juga. Dan jangan menghubung-hubungkan antara keilmuan dengan kenasaban. Betul. Seolah-olah kalau
tidak mengimani nasab ba'alwi, seolah-olah tidak mengakui keilmuan ba'alwi. Iya. Ilmu itu ilmu, tidak ada hubungannya dengan nasab. Nasab tidak ada. Siapapun orangnya, kalau alim ya alim. Alim. Sekalipun nasabnya, mohon maaf, misalnya masyarakat biasa, kalau memang alim ya alim, itu harus dihormatin. Apalagi yang benar-benar misalnya memang cucunya, kan gitu Kiai. Jadi Habib kalaupun bukan cucu Nabi, tetap mulia sebagai manusia. Kalaupun punya ilmu dan ahli takwa, tetap mulia sebagai ahlul ilmi wa takwa. Iya. Gitu Gus ya. Ya kadang-kadang banyak yang persepsinya, wow berarti ini benci apa sama Habib. Loh, siapa yang mengatakan benci? Berarti kita ini insya Allah dapat pahala Gus. Iya. Karena amin. Belajar sejarah Nabi dari perspektif keilmuan, iya. Bukan dari perspektif kebencian. Bukan. Dan belajar sejarah ini adalah belajar sejarah bagaimana memahami cucu yang asli dari Nabi, sehingga kita nggak salah alamat mencintai dalam konteks relasinya dengan cucu Nabi. Betul. Tapi meskipun demikian kan kita tetap mencintai dari sisi kemanusiaan. Kemanusiaan. Ya, sesama manusia kan harus saling mencintai. Sesama manusia. Jadi kita ini tidak rendah karena bukan cucu Nabi. Iya. Kalau di mata Allah itu kan siapa yang mulia kan kita nggak tahu. Walaqad karramna bani Adam. Benar-benar telah kumuliakan anak cucu Adam. Subhanallah. Jadi ini sekaligus malam introspeksi, memantai introspeksi yang dipantai oleh Gus Ismet melalui diskusi di malam ini bersama saya untuk mengajak merenung kepada para pemirsa dan juga tidak menutup kemungkinan pada para habaib. Tidak perlu malu-malu untuk muhasabah sebagai anak cucu Adam tanpa harus terlalu mengandaikan diri terlalu tinggi sebagai cucu Nabi. Kalau memang tidak ya nggak apa-apa, tetap mulia. Apalagi kalau punya ilmu dan takwa. Ada sebagai kalam penutup, Gus, testimoni. Saya ucapkan terima kasih Kiai dan terima kasih Gus Ismet. Sama-sama Kiai. Semoga tetap sehat dalam anugerah Allah. Amin. Dan semoga melalui malam berdua dalam sunyi dialog di malam Ramadan ini, semoga juga semakin menguatkan gerakan-gerakan yang ingin meluruskan sejarah, sejarah Nusantara. Iya, bukan sejarah kebencian. Iya, tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian, tapi sejarah Nusantara. Dan pelurusan sejarah ini juga didasarkan pada rasa mahabbah, cinta kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Sehingga kita betul-betul tahu keluarga Nabi yang sebenarnya dan tahu umat Nabi yang sebenarnya. Tanpa kita beda-bedakan, semua dalam kesetaraan. Termasuk juga kita akan menjaga komitmen sebagai umat min ummati Nabi Mustafa Muhammad SAW untuk tetap membangun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Karena laki-laki membawa nasab, perempuan membawa rahim. Antara nasab dan rahim ini akan melahirkan genetika yang kesemuanya tidak bisa dipisahkan. Jadi ibu, bahkan Nabi memerintahkan kepada kita untuk faliasil rahimahu man sa'ala ayub satalahu fi rizqihi wa in sa'alahu fi atharihi faliasil rahimahu. Nabi menggunakan istilah faliasil rahimahu, jadi menyambung silaturahim dalam konteks kasih sayang yang disimbolkan dengan rahim seorang ibu. Jadi silaturahim kalau mengacu pada sunnah Nabi, silaturahim yang berbasis rahim, bukan silaturahim yang berbasis nasab. Tapi harus diakui memang nasab itu ya melalui bapak, intisab ilal ab. Tapi rahim tetap melalui seorang ibu. Demikian, semoga
bermanfaat Amin. untuk peradaban dan kemanusiaan. Dan semoga Gus Ismet tetap sehat. Amin. Amin. Untuk bisa menjaga keberlangsungan pesan-pesan keutamaan dari Mbah Abbas Insyaallah. dalam konteks menjaga keberagamaan dan kebangsaan ini, sehingga betul-betul kita menjadi umat yang betul-betul taat dalam keberagamaan dan penuh keilmuan tanpa harus merusak kebangsaan kita. Betul. Karena dalam kondisi apapun negara ini penting bagi kita. Banyak pengalaman para ilmuwan karena nggak punya negara akhirnya kasihan Iya. suku Kurdi itu Gus. Suku Kurdi kan banyak ilmuwan, tapi mereka terlontar-lontar gara-gara nggak punya negara. Nggak punya negara. Makanya kita jangan sampai negara kita ini dirusak oleh imigran-imigran yang tidak bertanggung jawab. Siapapun imigrannya, kita tidak membeda-bedakan. Betul. Kalau mau merusak negara ini, berhadapan dengan kami. Berhadapan dengan rakyat. Ya. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.